semua, kenalin aku Anung Salsabila dari kelompok 1 kelas F. Di sini aku sama teman-teman mau ngejelasin mengenai kesehatan reproduksi remaja dari aspek biologisnya. Nah, tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam mengenai kesehatan reproduksi remaja dari aspek biologisnya, kita harus tahu dulu nggak sih apa sebenarnya itu remaja? Siapa-siapa saja sih yang tergolong dalam kalangan remaja tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian sebenarnya apa itu remaja. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Di masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang meliputi perubahan biologi, perubahan psikologi, maupun juga perubahan sosial. Nah, di sebagian masyarakat dan budaya, masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10 sampai dengan 13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai dengan 22 tahun. Secara etimologi, remaja berarti tumbuh menjadi dewasa. Untuk batasan usianya sendiri, terdapat berbagai pendapat mengenai hal tersebut. Menurut WHO, remaja adalah mereka yang berusia 12 sampai dengan 24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, remaja adalah mereka yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun dan belum kawin. Lain halnya dengan BKKBN yang menafsirkan bahwa usia remaja adalah mereka yang berusia 10 sampai dengan 21 tahun. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Egina. Halo, perkenalkan, saya Egina Triputri dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai definisi kesehatan reproduksi. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh atau keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Jadi, kesehatan reproduksi dapat disimpulkan sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Budi Arsela dari kelompok 1 Kesehatan Reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap tumbuh kembang pada remaja. Tumbuh kembang pada remaja memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu masa remaja awal 10 sampai 13 tahun. Pada masa ini dimulai dengan adanya perubahan sikap anak terhadap jati dirinya. Anak cenderung berusaha untuk mengembangkan diri sebagai individu kreatif yang tidak ingin bergantung kepada orang lain, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Tahap kedua yaitu masa remaja pertengahan 14 sampai 16 tahun. Pada masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru, mengembangkan kematangan tingkah laku, dan mulai mencari identitas diri, bahkan mulai timbul ketertarikan terhadap lawan jenis. Tahapan ketiga yaitu masa remaja akhir 17 sampai 19 tahun. Pada masa akhir ini ditandai dengan adanya keingintahuan individu atau anak itu sendiri untuk menjadi lebih dewasa dan lebih selektif dalam berteman dan berhubungan dengan orang lain. Hal ini dilakukan dikarenakan seorang anak sudah mulai berpikir ke masa depan dan lebih berorientasi pada kemajuan individualnya di masa depan. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Yusnita Wulandari dari kelompok 1 KIA kelas F. Di sini, saya akan membahas materi mengenai perubahan fisik dan biologis pada masa pubertas anak perempuan. Stay tune! Perubahan ini biasanya terjadi pada 2 tahun sebelum terjadinya menstruasi pertama atau menarche, dengan ditandai adanya 5 tanda perubahan pada fisik remaja perempuan. Yang pertama adalah tumbuh payudara. Diawali dengan puting yang membatu, kemudian disertai dengan tumbuh kembang daerah di sekitar payudara yang menjadi besar. Lalu yang kedua, muncul rambut tambahan. Pada umumnya akan mendapati pertumbuhan rambut di daerah ketiak dan kelamin. Lalu yang ketiga, tumbuhnya jerawat. Selama pubertas, pori-pori di kulit akan menghasilkan lebih banyak minyak, terutama di wajah, dan hal ini dapat menyebabkan jerawat. Dan yang keempat adalah growth spurt, atau peningkatan berat badan di sekitar pinggang, pinggul, bokong, dan paha. Dan yang terakhir adalah terjadinya menstruasi. Halo teman-teman
semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Rahmadani dari kelompok 1 KIA kelas F. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perubahan fisik dan biologis remaja laki-laki. Perubahan fisik pada laki-laki. Perubahan fisik pada remaja laki-laki umumnya mulai terjadi sekitar usia 12 tahun, bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Remaja laki-laki juga mengalami pertumbuhan bulu halus pada area ketiak dan kemaluan. Tumbuhnya janggut yang membuat suara remaja laki-laki menjadi lebih berat. Hal ini terjadi karena pembesaran ukuran laring, perubahan ukuran dan warna pada testis dan penis, kulit berminyak dan berjerawat. Perubahan psikologis remaja laki-laki. Pertama, rendahnya rasa percaya diri. Kedua, perubahan suasana hati. Ketiga, kesadaran seksual. Keempat, perubahan dalam ekspresi emosi. Kelima, pembentukan identitas. Sekian materi dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lione. Halo, nama aku Lione. Jadi di sini aku akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Kebersihan alat reproduksi. Kesehatan alat reproduksi bergantung pada remaja merawat dan menjaga kebersihan alat reproduksinya. Hubungan seksual pranikah. Hubungan seksual yang dilakukan oleh remaja dapat berpengaruh pada kesehatan reproduksinya. Penyalahgunaan nafzah. Penggunaan nafzah berpengaruh pada kesehatan reproduksi remaja karena akan berpengaruh terhadap perilaku seks bebas. Pengaruh media massa tergantung pada tujuan remaja menggunakan media massa tersebut. Akses pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja dengan sumber yang tepat dan benar dapat menghindari dilakukannya hal-hal yang negatif oleh remaja. Akses pelayanan kesehatan. Akses yang mudah pada pelayanan kesehatan memudahkan remaja untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan tepat. Harmonis dengan keluarga. Kedekatan dengan orang tua berpengaruh pada perilaku remaja. Remaja yang dapat berbagi dengan orang tua mengenai masalah keremajaan yang dialaminya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melina. Hai, aku Melina. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang dampak perilaku seksual pranikah pada remaja. Sebenarnya, ada banyak dampak yang diperoleh dari perilaku seksual pranikah pada remaja. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan bahas 3 diantaranya. Yang pertama yaitu hamil di luar nikah. Nah, ketika hal ini terjadi, biasanya ada 2 opsi yang dipilih oleh para remaja. Ada yang memutuskan untuk melakukan aborsi, dan ada pula yang memutuskan untuk mempertahankan kehamilannya dengan konsekuensi yang sangat besar. Yang kedua yaitu penyakit menular. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan kebiasaan berganti-ganti pasangan yang menyebabkan remaja semakin rentan tertular penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, herpes, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu dampak psikologis. Perasaan bingung, cemas, malu, dan bersalah membuat para remaja ini depresi dan pesimis terhadap masa depannya. Itulah beberapa dampak perilaku seksual pada remaja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wafiatul. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Wafiatul Adila. Saya akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual. Yang pertama yaitu penyakit gonore atau kencing nanah. Penyakit gonore atau kencing nanah yaitu merupakan penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua yaitu penyakit infeksi genital non-spesifik. Penyakit infeksi genital spesifik yaitu merupakan penyakit infeksi menular seksual berupa peradangan di uretra, rektum, atau serviks yang disebabkan oleh kuman non-spesifik. Yang ketiga yaitu penyakit sifilis. Penyakit sifilis yaitu merupakan penyakit infeksi bakteri menular seksual yang biasanya ditandai dengan adanya luka tanpa adanya rasa sakit. Yang keempat yaitu penyakit ulcus mole atau kenkroid. Penyakit ulcus mole atau kenkroid yaitu merupakan penyakit infeksi menular seksual pada alat kelamin yang disebabkan oleh bakteri Streptobacillus duca. Yang kelima yaitu penyakit granuloma inguinale atau denopanosis. Penyakit granuloma inguinale atau denopanosis yaitu merupakan penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella granulomatis. Saya
Natalia Mustika. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penyakit menular seksual. Vaginosis bakterial. Vaginosis bakterial disebabkan pergantian Lactobacillus sp dengan bakteri anaerob dalam konsentrasi tinggi. Gejala yang ditimbulkan dengan sedikit keputihan yang mempunyai bau amis seperti ikan. Herpes genitalis. Herpes genitalis disebabkan oleh herpes simplex virus atau HSV tipe 2. Gejala penyakitnya, rasa terbakar dan gatal, gejala umum, lemas, demam, dan nyeri otot, timbul gelembung yang berkelompok dan mudah pecah. Condyloma acuminata atau yang sering juga disebut dengan purga kelamin disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Gejala yang ditimbulkan yaitu tubuh bintil-bintil seperti kutil dan pada wanita sering bersamaan dengan gejala keputihan. HIV atau Human Immunodeficiency Virus dan AIDS Acquired Immunodeficiency Virus. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh hanya pada manusia. Mengapa penting mengenali HIV? Supaya bisa melindungi diri kita. Jika sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan yaitu darah, ASI, sperma, dan vagina. HIV bisa menular melalui 4 kegiatan yang menggunakan cairan tersebut. HIV juga tidak dapat menular melalui air mata, air kencing, muntah, air ludah, dan kotoran. Dan yang terakhir adalah Candidosis vaginalis, merupakan infeksi vagina yang disebabkan oleh jamur Candida, apatogen tetapi dapat menjadi patogen. Halo semuanya, perkenalkan saya Asyadila Umsepiat dari kelompok 1 kelas F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan kesehatan pada anak remaja. Sebenarnya kenapa sih kita perlu memperhatikan kesehatan remaja? Lalu, seberapa pentingkah kesehatan sehingga dapat mempengaruhi masa remaja? Yuk, simak selanjutnya. Pertumbuhan dan perkembangan remaja yang pesat ini dapat mengakibatkan remaja cenderung berani mengambil resiko tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan strategi yang tepat dalam meningkatkan kesehatan pada remaja dengan lebih baik lagi. Salah satu strategi tepat dalam peningkatan kesehatan remaja adalah PKPR, yaitu pelayanan kesehatan yang melayani semua remaja dalam berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan remaja. Jenis-jenis kegiatannya meliputi pemberian informasi dan edukasi, pelayanan klinis, konseling, PKHS, dan pelatihan konselor sebaya. Pengedukasian seksual memang penting bagi anak remaja, namun lebih penting lagi bila dibarengi dengan bimbingan penilaian diri dan sistem kepercayaan secara internal pada remaja. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Indah Puspa. Hai semua, perkenalkan aku Indah Puspa Dewanti dari kelas F, kelompok 1. Di sini aku akan ngejelasin pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Simak penjelasan aku ya. Kesehatan reproduksi pada remaja merupakan kondisi sehat yang meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif. Kesehatan reproduksi remaja perlu diperhatikan sejak dini dan dijaga untuk menghindari penyakit menular seksual dan HIV. Perkiraan terakhir ada 7.000 remaja terinfeksi HIV. Oleh karena itu, penyebaran informasi kesehatan di kalangan remaja perlu diupayakan secara tepat guna agar dapat memberi informasi yang benar dan tidak terjerumus. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada di sekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Agar kesehatan reproduksi sehat, pastikan untuk menerapkan pola makan sehat, olahraga, serta konsumsi vitamin tambahan. Perkenalkan, saya Yoiko Suci Piarestu. Di sini, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi tentang kesehatan reproduksi remaja secara aspek biologis. Masa remaja merupakan bagian dari proses tumbuh kembang, peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Anak mengalami percepatan pertumbuhan, perubahan-perubahan fisik maupun psikologis, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, organ reproduksi pun mengalami perkembangan dan pada akhirnya akan mengalami kematangan. Pada masa pubertas, hormon-hormon yang mulai berfungsi selain menyebabkan perubahan fisik juga mempengaruhi dorongan seks remaja. Kurangnya edukasi terhadap hal yang berkaitan dengan reproduksi nyatanya bisa memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.
seperti penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang berakibat pada hilangnya nyawa remaja. Untuk itu, kesehatan reproduksi merupakan hal yang seharusnya sudah diperhatikan sejak dini, agar kemungkinan buruk tersebut tidak terjadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar konten bermanfaat ini gak berhenti di kamu.